Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zara Zafira dengan NIM 2120-139 akan menjelaskan materi dari makalah kelompok 11, jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama yaitu evaluasi konteks yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input. Evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. 4. Evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil proses yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, atau ditingkatkan, atau juga dihentikan. Yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Selanjutnya, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran, yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran, yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran, mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan baik umum maupun khusus. Selanjutnya, jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Berdasarkan objek yaitu evaluasi input, yaitu evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. Yang kedua, evaluasi transformasi, evaluasi terhadap suatu unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Yang ketiga, evaluasi output, yaitu evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan objek, subjek. Yang pertama yaitu evaluasi internal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Yang kedua, evaluasi eksternal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua atau masyarakat. Selanjutnya, fungsi evaluasi pendidikan. Secara umum, evaluasi suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu yang pertama mengukur kemajuan, yang kedua penunjang penyusunan rencana, yang ketiga memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Jika dilihat dari fungsi di atas, setidaknya ada 2 macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu yang pertama, hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata mengembirakan sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator. Yang kedua, hasil evaluasi itu ternyata tidak mengembirakan atau bahkan mengkhawatirkan dengan alasan bahwa berdasar hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan. Secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi, yaitu yang pertama dari segi psikologis. Yang bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kapasitas atau ketepatan hati kepada diri pendidik tersebut. Sudah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini? Selanjutnya dari segi didaktik. Yang pertama, bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktik akan dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, mempertahankan prestasinya. Yang kedua, bagi pendidik, yaitu evaluasi setidak-tidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu memberikan landasan untuk menilai hasil usaha, memberikan informasi yang sangat berguna, memberikan bahan yang penting untuk memilih, dan kemudian menetapkan status peserta didik, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik, memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan dapat dicapai. Selanjutnya dari segi administratif. Evaluasi pendidikan setidaknya memiliki 3 macam fungsi. Yang pertama, memberikan laporan, kedua, memberikan bahan-bahan keterangan atau data, yang ketiga, memberikan gambaran.
Jika ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka fungsi evaluasi ada beberapa hal. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Seleksi itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya. Selanjutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Selanjutnya, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang banyak kini dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu bentuk modul atau paket belajar yang lainnya. Selanjutnya, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil ditetapkan. Adapun fungsi evaluasi dalam proses pengembangan sistem pendidikan dimasukkan untuk perbaikan sistem, pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, dan penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.